Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak kalau pekerjaan yang paling biasa sekalipun bisa jadi sangat mulia di mata Tuhan? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 27 ayat 18. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Martabat dalam bekerja. Amsal ini menunjukkan bahwa bahkan pekerjaan yang sederhana dan tersembunyi, kalau dilakukan dengan setia dan sungguh-sungguh, bisa berujung pada kehormatan. Kehormatan nggak selalu datang dari sesuatu yang besar, tapi dari sesuatu yang dilakukan dengan benar. Dan ini bukan cuma ide dari Amsal, tapi juga benang merah di seluruh Alkitab. Dalam Efesus pasal 6 ayat 5 sampai ayat 8, Paulus menulis, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kerja jadi kudus. Ketika kita melakukannya untuk Tuhan, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan semangat dan ketulusan punya nilai kekal. Pandangan ini sangat berbeda dengan budaya kuno. Dalam kisah penciptaan bangsa Babilonia, Enuma Elish, manusia diciptakan untuk melakukan pekerjaan rendahan yang enggak mau dilakukan oleh para dewa. Tapi Alkitab justru sebaliknya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 tertulis, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Tuhan sendiri turun tangan secara harfiah. Dia nggak menganggap pekerjaan kasar sebagai sesuatu yang hina. Dan bukan cuma itu. Kejadian pasal 2 ayat 15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kerja bukan kutuk, kerja adalah bagian dari surga. Bahkan sebelum dosa masuk, Tuhan udah kasih tugas kepada manusia untuk merawat ciptaan. Sampai sekarang pun, Mazmur pasal 104 ayat 30 berkata, "Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi." Roh Kudus masih terus bekerja, membaharui dunia ini. Dan waktu Yesus datang ke dunia, dia nggak lahir sebagai bangsawan atau filsuf. Dia datang sebagai tukang kayu. Dia hidup sebagai pekerja biasa. Itu sendiri udah cukup untuk menunjukkan betapa berharganya kerja. Jadi, kalau kita nggak terlibat dalam kerja yang bermakna, terutama kerja yang melayani orang lain, dan bisa kita banggakan, kita sedang memutus koneksi dengan bagian penting dari kemanusiaan kita. Jiwa kita bisa mengalami kekerdilan rohani, tapi kerja nggak harus hebat atau terkenal. Yang penting, bermanfaat bagi sesama, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itulah martabat sejati. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pernah nggak kamu ngeremehin jenis pekerjaan tertentu? Pernah ngejudge orang dari status karirnya? Gimana kalau kita mulai melihat semua kerja yang baik sebagai sesuatu yang kudus? Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami hidup di tengah masyarakat yang, di satu sisi, terlalu mengagungkan pekerjaan bergaji tinggi yang membutuhkan pendidikan bertahun-tahun, dan di sisi lain, sering juga mencurigai atau meremehkan orang-orang tersebut. Tapi semua perbedaan kelas dan status itu tidak berarti di hadapan-Mu. Tolong kami agar hal-hal itu juga tidak menjadi penting bagi kami. Amin.